Halo para mumetker yang lagi mumet apa-apa naik, serba naik, BBM naik, pajak naik, beras naik, sampai ke sempak rombengan pun naik dede. Yang gak naik cuma harga diri saja, sama gaji 2.100.000 anjay. Ngilu dengernya, di hati dekat di mata, jauh harapan kita menjadi orang kaya raya. Itu pun kata Pak Wowo, canda bos. Bayangkan kalian punya 17.000 pulau, tapi kalau mau mudik antar pulau, pesawatnya buatan dari luar negeri semua, ibaratnya rumah sendiri, tapi transportasinya pinjem tetangga sebelah. Sedih kan? Tapi tenang, ada kabar gokil dari Bandung. Indonesia dan raksasa dirgantara Turki, Turkish Aerospace Industry resmi tancap gas buat memperkuat industri penerbangan kita lewat Indonesia Aerospace Ecosystem Forum 2026. Secara sejarah, Indonesia itu aslinya punya DNA bikin pesawat lobang. Kita tuh punya background aerospace yang sangat kuat. Tapi ya namanya juga kehidupan, sempat ada fase lesu alias jalan di tempat. Nah, diberitakan memang Turki telah menyuntik jauh pada tahun 2022 kemarin. Turkish Aerospace datang bawa investasi ke Indonesia. Menurut Pak Adi Aviantoro, managing director mereka, investasi ini tujuannya buat ngasih suntikan modal biar aviasi domestik kita bangun dari tidur nyenyaknya abangku. Kenapa milih Indonesia? Ya karena Turki tahu kita punya potensi dan basis industri yang kuat, terutama di kota kembang Bandung. Tapi tunggu dulu, mereka nggak langsung bikin pesawat segede gaban ya. Strateginya bertahap loh bang. Sekarang fokusnya ke fundamental dulu, yaitu memperkuat industri part manufacturing atau bikin komponen-komponennya dulu. Kalau komponennya udah kuat, baru deh naik ke level perakitan pesawat massal. Rencananya, masa depan industri ini bakal punya fasilitas assembly atau perakitannya sendiri. Lalu, kandidat lokasinya di mana bang? Yaitu di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, menyusul GMF yang sudah duluan di sana. Jadi Kertajati nanti bukan cuma tempat mendarat pesawat saja ya, tapi tempat melahirkan pesawat baru. Tahap awal mereka fokus bikin apa, coba tebak bang? Apakah buat tunggu MBG atau traktor bajak laut Kopdes merah putih? Iya, digadang-gadang adalah helikopter komersial. Mantap kan abangku? Jadi buat kalian yang bosan kena macet di jalur puncak, siap-siap nabung buat beli helikopter komersial lokal ini. WKWK. Ya kalau gajinya 2.100.000 ya butuh ribuan tahun abangku baru beli. Paling-palingnya saja mungkin deh. Tapi ya namanya bisnis pasti ada tantangannya. Masalah utamanya kita sekarang adalah ketergantungan impor bahan baku alias raw material. Untungnya dengan dukungan finansial dari Turki, urusan beli bahan baku ini mudah-mudahan bisa diatasi biar supplier lokal kita nggak pusing lagi. Ketua Inakom, Pak J. Adi Sasongko bahkan punya mimpi besar. Beliau menyontohkan Amerika Serikat. Dulu Amerika Serikat memajukan industri aviasinya dengan cara mengupgrade industri komponen otomotif menjadi komponen pesawat. Kita juga bisa meniru itu, karena ekosistem komponen lokal kita tersebar banyak banget di wilayah Indonesia. Terus bagaimana dengan birokrasi dan regulasi kita yang ya kalian tahu sendirilah agak ruwet dikit, tapi ruwetnya kebangetan nih. Pak Adi Sasongko tegas bilang kita nggak bakal nunggu regulasi sampai ideal. Kalau nunggu ideal ya nggak bakal jalan-jalan. Setuju Pak, gaspol terus. Intinya dari Sabang sampai Merauke kita punya 17.000 pulau yang butuh banget transportasi udara. Harusnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan cuma nonton pesawat impor saja berseliweran di atas langit kita. Semoga kerjasama Indonesia Turki ini jadi awal kebangkitan total dirgantara nasional. Gimana menurut kalian? Optimis nggak kalau bentar lagi kita bisa naik helikopter lokal sendiri? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mas Fazan. Dadah.